saya lupa istilahnya, ada perhatian khusus untuk pengembangan pulau-pulau kecil itu pemerintah. Padahal kan selama ini misalnya di Polman ya, ini saya curhat saja, yang abrasinya tidak seberapa itu ada banyak dibuat tanggul di sini. Misalnya di Pambutuang ini yang 700 meter itu 20 miliar. Nah, bagaimana kalau keinginan yang sama misalnya pemerintah, yang tidak usah yang pesisir di pulau utama, mending yang bala-balakan ini. Berarti ini Kak, berarti ini teknologinya, ya. Caranya itu dibuat, misalnya itu kan kalau kita buat pemeca ombak, cara yang paling murah kan tinggal ambil batu gajah di sungai, cuma itu kan merusak lingkungan juga. Jadi buat saja cor-coran yang ukurannya 50 kali 50 cm kubus, itu dibuat di Majeneka atau di Mamuju, cor terus pakai kapal tongkan dibawa ke sana. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Busman Rashid, kembali lagi menemani teman-teman warganet dimanapun Anda berada. Terima kasih telah mengikuti channel ini, channel berbagai cerita, berbagai inspirasi, dan berbagai ilmu. Teman-teman semua, hari ini saya akan membahas mengenai Pulau Balak-Balakang yang kembali viral dibahas di sosial media, di meja-meja warkop, dan bahkan pemerintah Kalimantan Timur menganggap bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah kebakaran jenggot setelah pemerintah Kalimantan Timur menggugat Mendagri pada pejabat Provinsi Sulawesi Barat ini dianggap kepanasan terkait gugatan yang dilayangkan oleh pemerintah Kalimantan Timur menggugat Mendagri untuk mengambil alih pulau milik Provinsi Sulawesi Barat, Pulau Balak-Balakang yang sangat dicintai oleh pemerintah Kalimantan Timur. Dan membahas persoalan ini, kita akan membahas bagaimana persoalan Pulau Balak-Balakang ini, termasuk ancaman Pulau Balak-Balakang bukan hanya menjadi ancaman yang akan direbut oleh pemerintah Kalimantan Timur, tetapi ancaman lainnya yaitu abrasi pantai. Hal ini saya akan menghubungi mantan ketua Aliansi Jurnalis Independen dan merupakan aktivis lingkungan, Kanda Ridwan Alimuddin. Ya, dan sudah masuk. Halo, assalamualaikum Kak, apa kabar Kak? Ya, alhamdulillah ini. Lagi ngapain ini Kak? Ya, ini kebetulan biasa ini saya pembicara tentang pengaruh Majapahit di Wanda, menyiapkan presentasi. Luar biasa Kak. Ini saya telepon Kak, pada sepekan terakhir ini Kak, Pulau Balak-Balakang ini kembali viral menjadi perbincangan. Ya, ya. Ini bagaimana tanggapan Kakak ini, persoalan ini? Pertama, ini kesekian kalinya persoalan pulau-pulau kecil itu ya sering membuat kaget. Jadi ini seperti apa ya, kalau dalam kehidupan sehari-hari atau kondisi normal, ya kadang kita abaikan. Ya. Nanti ada apa-apa, misalnya ini yang kesekian kalinya ini ada kerampian diambil, baru kita lagi, karena sejak ya paling tidak dalam 10 tahun terakhir kebetulan saya ikuti perbincangan tentang pulau ini yang paling anu kan Pulau Balak-Balakang. Ya. Perebutan dengan Kalimantan Selatan, dan pulau itu diambil oleh Kalimantan Selatan. Jadi ya harusnya memang perhatian kita ke pulau-pulau kecil itu lebih istimewa dibanding daratan utama. Ya. Karena selain memang secara geografis itu sangat penting dalam diplomasi kita, dan dari segi sumber daya itu di bawahnya itu banyak sekali kekayaan, khususnya perikanan sama sumber daya migas. Ini Kak, selain pulau kita ini yang masuk wilayah pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat, pulau ini kan selain ancamannya adalah direbut oleh tetangga provinsi yaitu Kalimantan Timur, ancaman lainnya itu Kak, ini
Pulau Balak-Balak kan ancamannya adalah abrasi pantai. Bisa saja sewaktu-waktu pulau ini tenggelam akibat abrasi. Itu pandangannya seperti apa, Kak? Betul sekali, karena saya sejak 2006 mulai ke Balak-Balakan. Waktu itu saya penelitian tentang tumbuhan ikan. Iya. Terus saya ke sana lagi kurang lebih 2 tahun lalu itu, dan terakhir ini waktu saya ke sana itu 2 minggu, saya datangi semua pulau-pulau di sana. Iya. Jadi saya foto pakai drone, terus saya kelilingi semua pulau supaya saya bisa tahu ukuran luasnya. Iya. Lalu saya bandingkan dengan hasil penelitian Unhas yang mereka juga melakukan pengukuran tapi menggunakan citra satelit kalau tidak salah 2014 atau 2016. Ya, 2014. Jadi saya bandingkan, misalnya Ambo ya, di 2014 itu dia luasnya 11 hektar, 11,7. Ya. Terakhir ini 9,7, jadi berkurang kan. Gusun Gayan, misalnya Kamarian, yang dulu itu hampir 3 hektar, sekarang itu cuma setengah hektar. Cuma setengah hektar, Kak, ya? Iya, Labia hasilnya Unhas 20 hektar, hasil ukuran saya itu cuma 14. Jadi banyak sana, rata-rata itu dari ini komparasi, itu abrasi 3 hektar, itu dan semua pulau kena. Itu setiap tahunnya itu, Kak, berkurang berapa meter, ratus meter kira-kira, Kak? Ya, susah kita untuk tiap tahun kan, karena tidak ada data yang jelas. Data yang kalau saya bandingkan dengan data Unhas 2014 dengan data saya 2020, ya kurang lebih 6 tahun ya. Ya. Itu 3 hektar. Jadi, Kak, ketika ini lambat ditangani, Kak, misalnya salah satunya adalah penanganannya itu pemecah ombak, Kak, ya, kira-kira untuk menangani abrasi ini bisa saja ya, karena kalau tidak ditangani itu prediksi saya itu ya dalam 10 tahun itu bisa tenggelam, karena yang terjadi di Balak-Balakan pertama kan pelindung alami pulau ini sudah hancur, karang, Kak. Ikan hius terus kena jangkar. Ketika tidak ada pelindung, praktiskan energi gelombang gampang menghantam garis pantai. Ya. Nah, abrasi, terus yang terjadi juga pemanasan global ini di mana-mana sudah ada dalilnya bahwa permukaan air ini naik sekian senti, meskipun cuma sekian senti ya, tapi itu sangat signifikan. Lalu yang terjadi di Balak-Balakan itu kan arus dari utara, dari Laut Sulawesi kan mengarah ke selatan. Jadi itu faktor-faktor yang mempengaruhi. Nah, mau tidak mau itu ya perlindungannya itu adalah membuat semacam terumbu karang alami dalam arti pemecah ombak di sekeliling pulau. Karena dengan cara ini kalau kita buat pemecah ombak dengan teknologi sedemikian rupa, itu akan ada sedimentasi di baliknya, jadi bisa kembali menumbuhkan pasir di pulau itu, seperti yang terjadi di kasus Mampie kan. Ya. Itu ada pemecah ombaknya, itu pasirnya tumbuh keluar. Cuma ya itu tadi agak mahal memang ya, mau di apa, karena itu yang bisa dilakukan. Tinggal skala prioritas saja, karena kan Dasalit ada 18 pulau di sana, sebagian saja itu yang bersembunyi. Jadi mungkin tiap tahun ada skala prioritas, misalnya misalnya Ambon duluan, terus berikutnya Salisingan dan lain-lain. Itu. Kalau amatannya sendiri, Kak, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ini perhatiannya terhadap pulau-pulau ini itu seperti apa kira-kira, Kak? Nah, ini agak susah diukur karena itu saya sampaikan tadi, ini pulau kan untuk mengurus pulau itu dia memang mahal, butuh Kak, biaya tinggi. Ya. Iya, mahal sekali karena jarak dari kita ya, dari Sulawesi Barat yang dari Pulau Utama itu kan cukup jauh. Misalnya antara Ambon saja dengan ibu kota kecamatannya itu 83 kilo. Wow. Itu ya belum lagi dari Mamuju kan, Mamuju ke Salisingan ya ibu kota kecamatan ya hampir 200 kilo. Nah, itu cuma bisa pakai kabel. Itu pun kalau ada yang reguler, itu agak membuat, karena
biayanya cukup tinggi. Makanya itu harus perhatian betul-betul dianak emaskan ini balak-balakan. Jangan nanti ada yang begini, ada yang mau ambil, ya lagi kan. Kak, ini Kak daripada tenggelam Kalimantan, kalau kira-kira mampu membiayai pulau ini, itu sebaiknya diambil alih oleh Kalimantan Timur atau dipertahankan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, walau kemudian tidak mampu menangani persoalan di sana, Kak. Kira-kira itu baiknya seperti apa, Kak? Tidak, karena ini lebih ke sebagaimana tiap pemerintah negosiasi dengan negara pusat kan, karena biasanya itu untuk pembangunan skala yang cukup tinggi itu dari APBN. Ya. Jadi bukan dari APBD. Jadi ini yang balak-balak itu. Dan memang kan sejak dulu itu, saya lupa istilahnya, ada perhatian khusus untuk pengembangan pulau-pulau kecil itu pemerintah. Padahal kan selama ini misalnya di Polman ya, ini saya curhat saja. Yang abrasinya tidak seberapa, itu ada banyak dibuat tanggul di sini. Misalnya di Pambutuang ini yang 700 meter itu 20 miliar. Nah, bagaimana kalau keinginan yang sama misalnya pemerintah, yang tidak usah yang pesisir di pulau utama, mending yang balak-balakan ini. Berarti ini Kak, berarti ini teknologinya, ya. Caranya itu dibuat, misalnya itu kan kalau kita buat pemeca ombak, cara yang paling murah kan tinggal ambil batu gajah di sungai, cuma itu kan merusak lingkungan juga. Jadi buat saja cor-coran yang ukurannya 50 kali 50 cm kubus, itu dibuat di Majeneka atau di Mamuju, cor terus pakai kapal tongkan dibawa ke sana, jadi tinggal di laut di sana. Jadi jangan dibuat di sana karena kan di sana tidak ada air tawar. Ya. Pasir juga asin tuh, jadi mending dibuat di Sulawesi Barat baru dibawa ke sana supaya jauh lebih murah. Inovasi Kak ya, yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam penanganan pulau balak-balakan ini. Oh iya, itu kan terobosan sebenarnya kayak di Dubai itu kan mereka malah buat pulau. Wow. Dan tidak ada pulau, diambil pasir di baru dibuatkan sekelilingnya itu pemeca ombak. Jadi sebenarnya dari segi teknologi itu ada. Iya. Terus kan di sana juga pernah dibuat tanggul. Nah, masalahnya tanggul itu dia tidak mengatasi masalah karena dia tinggal menunggu rusaknya saja itu kalau tanggul. Jadi kira-kira Kak, kalau ini terlambat ditangani, berapa tahun kemudian pulau ini akan tenggelam akibat abrasi? Ya, tinggal di ini misalnya data yang kami hasilkan ini, itu kan bisa dihitung kira-kira kejadiannya berapa meter hilang dalam setiap tahun. Ya. Nah itu, dan ini kan bisa dikomparasi lagi kan, misalnya pihak pemerintah Mamuju atau provinsi mau ada riset lanjutan, jadi data 2020 yang saya hasilkan dikomparasi lagi kekinian, apakah betul nggak ada kalau ada kan ya bisa lebih presisi prediksinya. Dan memang persoalan awalnya ini Kak karena maraknya pengebuman ikan Kak ya, sehingga mengakibatkan kerusakan karang-karang yang di sana dan menimbulkan abrasi besar-besaran, begitu kira-kira Kak? Iya, karena ini kan balak-balakan termasuk perairan paling subur di Indonesia. Karena dia balak-balakan ini kan dia berada di bagian utaranya itu ada kedalaman, jadi daerah peling. Kebetulan saya dulu kuliah di perikanan, jadi unsur hara yang ada di dasar laut itu didorong oleh arus dari Laut Sulawesi. Nah itu mendorong naik ke balak-balakan, makanya itu ikannya banyak sekali di sana itu. Ayo kita di sana itu kan, itu saja sudah rusak lingkungan terumbu karangnya masih banyak ikan, apalagi waktu masih sehat-sehatnya. Jadi ya waktu saya ke sana kan agak lucu, apakah itu sengaja atau tidak. Mereka bilang ini kan kita buat bom pakai pupuk. Iya. Kita lempar kalau ya tambah subur dong, karena logika itu dipakai kan kalau buat bom kan pakai pupuk urea. Yeah. Jadi logika itu kadang dipakai. Kita kan jadi itu sudah puluhan tahun itu tradisi membom ikan itu di sana. Waktu saya ke sana terakhir kemarin ya masih dapat, saya kasih terbang drone, nggak tahu lebih 20 meter dari saya sedang buat bom juga. Iya. Dan ini juga persoalan bom karena saya tutup mata di sana, tangkap, dikasih polisi lagi sekian ya, dibebaskan lagi oleh
Baik. Ini off the record ya yang polisi tadi atau? Silakan itu, saya punya data ilmiah, karena saya punya buku itu tentang tumbuhan ikan di Balang-Balakan. Itu hampir sebagian besar ikannya itu dipasarkan ke Kalimantan Timur. Karena saya ikut ikan bom saja di sana, yang saya ikan di Jinangka itu dijual di Kampung Baru, di Kerintan, dan itu banyak dikirim ke Malaysia, khususnya TKI. Kan banyak TKI, tenaga kerja Indonesia ya, di perkebunan sawit ya. Siap. Nah, mereka itu supaya hemat ya ikan kering saja. Nah, itu di stok banyak ini dari Kalimantan Timur. Nah, ini mulai Balang-Balakan sampai Kepulauan Derawan itu banyak sekali aktivitas membom ikan, termasuk penangkapan ikan hidup yang dibius apa itu ditampung di Kampung Baru Kalimantan, baru dikirim lagi ke kota-kota besar termasuk untuk diekspor. Jadi agak kompleks ini di Balang-Balakan ini, makanya itu pihak Kalimantan Timur mau ambil karena pertama sangat kaya itu tadi, belum lagi potensi tambangnya, terus pariwisata. Ini pariwisata menjadi kata kunci karena ketika ibu kota sudah selesai dipindah, ini Kepulauan Balang-Balakan akan menggantikan peran Kepulauan Seribu. Kepulauan Seribu ya. Nah, kan sekarang kan orang Jakarta kalau weekend kan ya orang-orang kaya itu pergi ke Kepulauan Seribu. Nah, ini akan seperti itu aja, dan itu sudah terjadi. Kasus Malamber kan ya itu. Ya saya dikirimi teman yang pernah ke sana, itu sudah ada lampu-lampu ya kayak di Mamuju, KPK itu di Pulau Malamber yang tadinya kosong melompong itu ya sekarang sudah jadi tempat wisata di sana, dan itu oleh investor dari Kalimantan Timur. Jadi memang potensinya itu sangat besar. Seharusnya potensi ini diambil alih oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, kayak butuh kerja cepat untuk kemudian menggagas menyambut baik dengan perpindahan ibu kota ini, Kak. Bisa menyumbangkan penghasilan daerah tentunya, Kak. Iya, jadi pemerintah Provinsi Sulbar itu kolaborasi dengan pemerintah Pamuju itu harus betul-betul bervisi maritim. Ya. Jadi kalau visi maritim itu kan memang kita ada hitung-hitungan awal itu agak tinggi memang biaya, karena memang lingkungannya berbeda kan laut. Tapi kalau itu serius dilakukan, itu akan kembali. Biasanya contohnya itu Dubai saja yang itu dia buat pulau. Itu Burj Khalifa itu ya, dia membuat pulau seperti pohon kurma di laut. Itu sampai orang-orangan tuh membeli pulau-pulau kecil di situ sekian miliar rupiah untuk itu supaya dia punya pulau pribadi. Nah, ini kita sudah punya pulau ya, kadang malah tidak dirawat, karena persoalan pulau itu bukan cuma SDM ya, memang idealnya itu kita fokus SDM, maksudnya pendidikan, kesehatan apa kan, tapi faktanya kan kemarin waktu terjadi pasang tertinggi ya, misalnya Pulau Ambo, Salisnya itu kan banyak air pasang sudah naik, dan ketinggian Balang-Balakan itu rata-rata cuma 70 cm dari permukaan laut. Ya. Jadi kalau naik saja itu 50 cm, itu sudah banyak sekali. Ini kan selama ini pemerintah baik Kabupaten Mamuju maupun pemerintah Provinsi Sulawesi Barat alasannya persoalan anggaran karena biayanya ini sangat mahal. Menurut saya, Kak, secara pribadi persoalan anggaran ini kan pemerintah kan bisa dibilang ini kan ada jiwanya. Sisa pola penganggaran yang harus didorong, Kak, tepat sasaran seperti itu. Kalau Kak Ridwan sendiri bagaimana menanggapi persoalan itu? Anggarannya ya, ini kan banyak pembangunan di daratan Sulbar yang menurut saya agak mubazir. Ya. Saya sampaikan tadi kan hampir semua pantai di Polma yang bisa ditanggul itu ditanggul, padahal tidak perlu. Jadi sebenarnya persoalan ini saja bagaimana pihak pemerintah betul-betul serius melakukan negosiasi dengan pihak pusat untuk menganggarkan. Ya. Tidak usah dulu semua kan ya, kita skala prioritas yang berpenghuni saja yang paling tidak 6-8 pulau, terus di skala prioritaskan lagi kira-kira mana yang betul-betul. Jadi kalau pemerintah serius harus melakukan kajian, misalnya menindaklanjuti apa yang kami dapat, terus diukur ulang, ke sana lagi melihat. Jadi dipilih yang tadinya 8 ya dikerucutkan 4, terus 4 dikerucutkan lagi kira-kira mana yang mendesakan. Nah, itu harus berbasis ilmiah. Jangan karena misalnya banyak keluarganya misalnya dia itu
Jadi harus betul-betul itu mana yang skala prioritas betul-betul. Nah, ini kan kalau ada contoh satu, kan bisa sudah bahwa betul kan saya sampaikan baruan ya teori ya. Iya. Kalau diberikan wawancara, nah kalau pemerintah ya itu tadi lakukan kajian ilmiah, terus ada hasilnya dibuat betul-betul coba dan itu kan akan kelihatan hasilnya. Yeah. Nah kalau kelihatan kan bisa untuk lebih besar anggaran nanti untuk kurikulumnya. Tadinya tahun ini cuma 1 pulau, karena ternyata cukup berhasil signifikan tahun depan 2 pulau nih. Tapi itu harus diiringi dengan ini masyarakat jangan lagi membom. Ya. Karena ini kalau dampaknya sudah kelihatan. Ya. Karena menurut riset saya itu masyarakat itu baru sadar kalau dia sudah lihat dampaknya, misalnya putus nih tangannya toh, obat gitu. Ya. Tapi kalau belum diputus tangannya dan masih masih membom. Ya. Jadi itu harus paralel atau bersinergi ini antara pembangunan perbaikan ekosistemnya dengan pembangunan infrastruktur SDM-nya. Ya. Sayangnya ini kan kayak kita tidak bisa untuk kayak di pesisir kan bisa mangrove. Ya. Nah di Bala-Balaka itu tidak bisa karena sekeliling pulaunya itu pasir pecahan karang, jadi sekian misalnya ya dalam 1 meter saja itu dia tidak ada tanah untuk pengakaran. Jadi itu pasir putih semua, di sana semua itu pasir putih. Jadi saya punya foto udara itu pasir putih semua sekeliling, jadi tidak bisa mangrove. Pohon-pohon pun ya sebanyak apapun ditanam pohon di atas, tapi kalau dari bawah berarti ya juga tetap juga roboh. Ya. Itu. Baik. Apa yang menjadi closing statement ini Kak pada diskusi kita pada sore hari ini? Ya mudah-mudahan kasus ini bisa menjadi peringatan terakhir buat kita ya untuk memberi perhatian ke Bala-Balaka. Jangka pendeknya kan ini menghadapi gugatan Kalimantan Timur. Ya. Terus itu harus bagaimana nih betul-betul diamankan secara hukum legalitasnya. Karena kalau kita lihat Undang-Undang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat tahun 2004 itu nomor 24 itu kan cuma menyebut batas Sulawesi Barat itu di sebelah barat perbatasan Selat Makassar dan Kabupaten Pasir. Ya. Pertanyaannya ini di mana nih batasnya Kabupaten Pasir? Apakah di timurnya Bala-Balaka atau di baratnya? Nah itu kan celah hukum di situ. Atau langsung. Ya. Atau batasnya Pasir berada di samping Pulau Karampuang. Ya gitu begitu kan karena multitafsir di situ. Jadi itu harus memang ada betul-betul misalnya lampirannya itu ada pulau di situ, ada koordinatnya. Karena kalau sudah di undang-undang ya kemungkinan besar untuk digugatkan agak lebih kecil kemungkinan dibanding seperti sekarang. Jadi itu yang langkah-langkah. Nah berikutnya ya sekarang ini terlepas ada gugatan ini, ya itu harus pemerintah betul-betul menganggarkan untuk pulau ini khususnya yang paling biasanya kalau nggak salah dengar pernah Bupati itu Bu Suraina mengatakan itu akan membuat itu. Kalau lanjut Kak, kalau toh kemudian masuk di dokumen Sulawesi Selatan, apakah pada saat itu Pulau Bala-Balaka masuk ke wilayah Sulsel atau tidak? Iya kan kalau di undang-undang itu bahwa dulu wilayah Sulsel untuk bagian ini langsung masuk wilayah Sulawesi Barat. Ya. Persoalannya kan di Pulau Lere-Lere kan sudah terjadi. Ya. Jadi ada contoh kasus yang membuat kita tidak bisa tinggal diam karena sudah ada terjadi ini di Lere-Lere kan yang diambil Kalsel. Ya. Baik, makasih Kak atas waktunya membersamai kita dalam kesempatan kali ini Kak. Iya, jadi terakhir ini jadi saya optimis ini tetap karena hampir semua orang yang ada di sana itu adalah orang Sulawesi Barat. Sebelah timur banyak orang Rangas, timur itu Ambo banyak dari Sumare, Rangas Mamuju, terus pulau-pulau di barat itu dari Tubo, Sendana dan Rangas Majene. Mudah-mudahan ya masyarakat di sana ya betul-betul mendukung ini, jangan ada bahwa ya ke salting saja karena tidak sebatas itu persoalannya, itu agak kompleks memang. Siap. Ya.
Baik, makasih Kak. Oke. Ya, assalamualaikum, sehat selalu. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, insyaallah. Baik, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Ridwan Alimuddin. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat seharusnya mempersiapkan menanggapi gugatan pemerintah Kalimantan Timur, dan kesimpulannya adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ini harus memperjelas batas-batas wilayahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.